Selamat malam teman-teman sekalian, terima kasih sudah bersama-sama hadir di malam hari ini untuk kita boleh belajar bersama. Selamat datang untuk teman-teman yang baru saja bergabung di Gathering ke-18. Gathering adalah acara rutin 2 bulan sekali komunitas Keluarga Sehat Indonesia, yaitu teman-teman yang sudah mengikuti kelas HMC atau Herbal Medicine Class tingkat dasar. Ini adalah sebuah pembelajaran berkelanjutan untuk masyarakat atau untuk kita semua, termasuk saya, untuk boleh terus memelihara semangat kita saling menyemangati satu sama lain di dalam dunia herbal. Nah, kali ini kita akan mengadakan acara gathering dalam bentuk talk show yang akan bersama-sama dengan kita adalah Ibu Anantasari. Baik, kita sudah sampai di jam 7.31. Kita akan mulai acara malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Salam kenal untuk teman-teman sekalian dan berjumpa lagi dengan teman-teman yang sudah kenal. Perkenalkan, saya Dr. Prapti Utami yang akan belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah bersama-sama dengan kita sesuai dengan acara yang sudah Bapak Ibu baca melalui e-flyer yang mungkin diterima melalui grup atau melalui media sosial dan mungkin juga dari teman, ya karena ini adalah gathering yang bisa diikuti oleh umum, walaupun memang acaranya dari komunitas keluarga sehat Indonesia. Sebelum kita sampai ke bincang-bincang, saya akan memanggil atau Bu Anantasari, apakah boleh on cam? Halo, selamat malam, masih di mute, Bu. Boleh di unmute dulu? Suaranya belum terdengar. Iya, selamat malam Bu Selamat malam, Bu Dokter. Dokter. Halo, Iya, selamat malam. malam. Iya. Seperti biasa saya masih di laundry nih. Oh, iya. Seperti Nah, itu. teman-teman lihat sendiri ya, ini bukan hoax ya. Iya. Bu Anantasari, em, banyak sekali kegiatan. Nah, sebelum kita bincang-bincang, saya akan membacakan CV beliau. Nanti beliau juga akan menceritakan titik baliknya, gitu ya. Dan tentu saya mengenal Bu Ananta ini karena boleh bersama-sama belajar di Herbal Medicine Class tingkat dasar batch yang ke-36. Begitu ya. Dan Bu Anantasari ini adalah seorang dosen dulunya. Jadi menempuh pendidikan menjadi seorang sarjana sains di Institut Teknologi 10 November Surabaya, Arek Surabaya, tahun 1990 sampai 1997. Kemudian melanjutkan magister teknik ini teknik industri di ITB Iya, betul. tahun 2000 sampai 2003. Ini orang ITB teknik industri tapi sekarang bergelut dengan ekoenzim. Wah, menarik kan ya? Dan Betul. pengalaman bekerjanya adalah beliau seorang dosen dari di Universitas Surabaya, jurusan Teknik Industri di Fakultas Teknik 97 sampai 2009 dan Magister Manajemen. Wah, pas ya nih manajemen 2006 sampai 2009. Dan pengalaman wirausaha dan sosialnya itu membuka warung makan Jawa Timuran 2010 sampai 2016. Binatuko ya. Nah, nanti kita Benar tanya nih tuh. apa nih eh, artinya gitu ya. Kemudian 2000 dari tahun 2011 sampai sekarang Misuhara. Wah, ini nanti teman-teman ikutin sampai akhir ya, karena ada pengalaman berita baik nih yang menarik nih. Tahun 2024 sampai sekarang, kemudian minuman herbal Sinom. Saya ingat waktu itu saya diminta presentasi di Kementerian Kesehatan dan Bu Ananta mengirim baru uji coba Sinom dan ketika saya cicip, waduh enak sekali.
tahun 2024 sampai sekarang. Kemudian beliau juga, aduh, kreatif banget, membuat bumbu pecel dan gado-gado 2024 sampai sekarang dan bank sampah hibiskus. Tarik ya, hibiskus itu Betul, apa? Nanti kita lihat. Ya, betul. oke. Eh, Teman-teman nanti akan ada tanya jawab ya. Kalau ada yang kepo silahkan kita korek Bu Anantasari secara online. Tentu ini waktunya terbatas ya teman-teman ya. Jadi tentu kita tidak Betul, Mbak. bisa apa ya namanya menampung atau semua pertanyaan untuk Bu Ananta. Kalau misalnya nanti banyak ya nanti kita kepoin di grup juga boleh. Ya. Iya. Baik Bu Ananta, saya akan eh, bertanya. Oh ya teman-teman, Bu Ananta ini tinggal di Bintaro, jadi tetangga saya, gitu ya. Jadi Iya, betul. bagi teman-teman yang tinggal di Bintaro atau sekitar Tangerang Selatan, boleh nanti kita main-main. Baik Bu, kira-kira, bukan kira-kira ya, sebenarnya apa sih motivasi Bu Ananta eh banting setir dari dosen menjadi pelaku UMKM? Mungkin ada titik balik yang membuat Bu Ananta memutuskan tentang perjalanan hidupnya gitu ya. Dan ini pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga karena ini sebenarnya adalah gerakan kita itu kan gerakan keluarga. Boleh diceritakan Bu, karena memang di dalam keluarga itu kan sangat dinamis ya. Oke, Iya. waktu untuk Bu Ananta. Iya. Terima kasih Bu Dokter Prapti. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anantasari. Saya bisa dipanggil Ana ataupun Ananta seperti itu. Saya sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan oleh Dokter Prapti dan timnya ini Mas Damas, Mas Punto. Iya, saya juga kaget ini. Sebetulnya saya masih belum belum jadi apa-apa ya Ibu, walaupun perjalanan sangat panjang karena untuk jadi pelaku usaha itu tidak bisa apa ya, seperti membalik tangan begitu. Seperti yang tadi diutarakan oleh Bu Dokter, dari dosen saya menjadi pelaku usaha itu titik baliknya di tahun 2005. Di saat adik ipar saya meninggal dunia, adik ipar saya perempuan, jadi adik saya yang laki, anaknya masih kecil-kecil begitu. Jadi saya ya punya kewajiban juga sebagai kakak iparnya untuk membantu merawat keponakan-keponakan saya seperti itu. Pada tahun 2005, begitu adik ipar saya meninggal, saya masih posisi masih dosen karena saya masih terikat kontrak karena baru selesai S2 dan saya juga ada kegiatan di manajemen di universitas, makanya saya tidak bisa langsung resign. Akhirnya begitu kontrak saya habis, ikatan dinas saya habis, saya memutuskan untuk keluar dari dosen gitu. Di tahun 2009 di bulan Maret saya resmi keluar dari Universitas Surabaya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Universitas Surabaya, yaitu universitas swasta di Surabaya yang cukup terkenal begitu. Eh, Ya, itu titik balik hidup saya memutuskan dari Surabaya, dari dosen, dari orang yang bekerja jamnya teratur dengan gaji bulanan yang jumlahnya bisa apa namanya eh, kita perkirakan karena itu gaji bulanan ya Bapak Ibu. Tapi kalau dosen kami agak berbeda dengan pegawai kantoran karena kami ada tunjangan yang lain, ada uang untuk menguji tugas akhir, ada uang untuk macam-macam lah Ibu, Bapak Ibu, menjaga ujian dan sebagainya. Nah, itu harus saya lepaskan. Saya memberanikan diri untuk menjadi pelaku usaha. Nah, alhamdulillah di tahun 2006 orang tua saya yang memutuskan untuk pindah dulu ke Jakarta untuk merawat cucu-cucunya seperti itu. Dan alhamdulillah juga di tahun 2006 akhir saya bisa mendapatkan atau membeli lahan di sini dan saya sampaikan ke orang tua saya nanti gitu saya resign, tolong lahan ini dibangun untuk saya membuka usaha. Jujur
Ibu-ibu, saya di Surabaya tidak pernah masak karena kalau kita jadi dosen itu sebetulnya waktu kami itu untuk bekerja itu kasarnya adalah 24 jam. Karena kami harus menyiapkan materi, kami harus koreksi, kami harus membaca tugas akhir mahasiswa, membimbing dan sebagainya. Dan itu 24 jam itu rasanya kalau kita tidak bisa memanajemen waktu kita ya tidak ada apa-apanya gitu. Semuanya akan hilang. Kita sendiri yang akan capek seperti itu. Jadi memang saya pribadi sudah diajarkan di universitas untuk memanajemen waktu sehingga kami bisa ya istilahnya multitasking lah seperti itu. Di tahun 2000 sebelum saya pindah ke Jakarta di 2009, saya minta ke orang tua saya tolong dibangun, nanti akan saya jadikan warung makan Jawa Timuran. Karena saya pribadi orang Surabaya, arek Surabaya, senangnya rujak cingur dan sebagainya. Nah, di sini di Bintaro waktu itu rujak cingur masih agak susah didapat, hanya satu mungkin di sektor satu yang rasanya pas di lidah kami gitu. Jadi saya memberanikan diri dari dosen yang biasanya membaca buku, textbook dan sebagainya, akhirnya banting setir membaca resep seperti itu. Jujur, saya tidak ada pengalaman bikin rujak atau apapun. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu banyak yang menyukai rasa masakan saya seperti itu. Nah, kemudian biasa bagi kami pelaku usaha, saya sekalian sharing ya Bapak Ibu. Ini saya bukan mengajari karena saya juga belajar di sini. Setiap saat kami harus belajar kalau jadi pelaku usaha terutama UMKM ini. Seiring berjalannya waktu, tantangan terbesar dalam usaha itu bukan modal iya, tetapi tidak mutlak ya, adalah SDM, sumber daya manusia atau pegawai atau orang yang membantu saya untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, di tahun 2011 saya membuka laundry Pinatu yang Bapak Ibu bisa saksikan di belakang saya ada tumpukan baju-baju dan sebagainya. Ini adalah kegiatan saya setiap hari seperti itu. Jadi dua usaha yang saya jalankan di tahun 2011 yaitu warung makan dan laundry. Tadi yang sudah saya utarakan SDM. SDM ini sangat sering berganti, terutama untuk yang warung. Begitu kami menemukan orang yang cocok, ada aja masalah. Akhirnya di tahun 2016, saya harus merelakan warung saya tutup karena pegawai saya 3 orang pulang semua ke Palembang. Seperti itu. Pulang ke Palembang, jadi tidak ada lagi yang pegang untuk laundry, karena warung makan saya pegang sendiri, laundry saya serahkan ke mereka, seperti itu. Maaf ya Bapak Ibu, sambil ada aktivitas seperti itu. Nah, di tahun 2017 itu akhirnya saya harus memutuskan untuk menutup warung makan saya, yang pelanggannya sudah lumayan, seperti itu. Saya tarik laundry, saya pegang sendiri karena tidak ada orang ke tempat warung makan saya. Jadi dulu laundry lokasinya berbeda, bukan di sini. Itu di tahun 2017. Alhamdulillah semakin lama semakin berkembang laundry. Ya, mungkin titik balik lagi adalah di tahun 2020 pada saat pandemi COVID menyerang. Itu adalah hantaman yang cukup keras buat kami UMKM. Mungkin Bapak Ibu yang juga usaha sendiri bisa merasakan. Kalau yang kita kita bekerja di kantor, mungkin dampaknya tidak begitu berasa karena gaji itu kan bulanan rutin. Tapi buat kami yang UMKM itu sangat berasa di tahun 2020 pada saat pandemi COVID. Di titik balik itu juga di tahun 2020 saya harus ikhlas ditinggalkan oleh ibunda saya, ya, berpulang ke Ramatullah gitu. Tapi di tahun 2020 itu kalau dibilang duka yang saya alami, saya juga mengalami suka.
Di tahun yang sama, di tahun 2020, saya berkenalan dengan orang-orang hebat lewat ekoenzim seperti itu. Dari ekoenzim saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru dari komunitas tersebut. Dari komunitas ekoenzim saya bisa berkenalan dengan komunitas penggiat lingkungan bank sampah. Dari ekoenzim juga saya bisa berkenalan dengan grupnya Bu Dr. Prapti Herbal. Jadi dari getok tular itu akhirnya saya bisa mendapatkan banyak kenalan, banyak bertemu dengan orang-orang hebat dan banyak ilmu baru yang saya peroleh. Seperti itu. Mungkin bisa interaktif aja ya Bu Dokter. Kalau ada yang mau bertanya atau apa nanti di tengah-tengah silakan Bapak Ibu. Nah, di tahun 2020 saya belajar tentang ekoenzim. Posisi saya saat itu adalah ketua RT. Jadi bukan suami saya tapi saya sendiri yang jadi ketua RT. Mengapa saya tertarik dengan ekoenzim? Karena pada saat pandemi kami butuh desinfektan. Kami butuh desinfektan. Iya, kalau kami harus membeli terus desinfektan kimia, bisa menguras kas RT. Nah, pada saat saya pulang ke Malang, karena orang tua saya sekarang pindah ke Malang, di situ saya berkenalan dengan seorang ibu penggiat ekoenzim. Dan di situ saya belajar bahwa dengan ekoenzim bisa menjadi desinfektan alami. Di situ saya tertarik. Satu hal, yang pertama adalah bahan-bahan untuk membuat ekoenzim itu bisa kita dapatkan di lingkungan rumah kita. Yang kedua, dia tidak ada kimianya, sehingga aman untuk anak-anak, aman untuk binatang, aman untuk tanaman, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal ekoenzim seperti itu. Nah, di situ adalah, karena saya jadi ketua RT, saya belajar ekoenzim, dan saya merasakan, apa ya, rasa hari ini keingintahuan. Manfaatnya apa aja sih ekoenzim itu gitu. Kok dibilang cairan sejuta manfaat, berjuta manfaat. Seiring berjalannya waktu saya berkenalan lah dengan apa namanya Bu Dr. Prapti tentang herbal dan sebagainya. Saya di situ sangat senang sekali. Sangat senang sekali karena saya yang dulunya memang saya terus terang sejak kerja di Surabaya saya sudah menghindari yang namanya obat-obatan kimia Bapak Ibu. Jadi saya lebih suka pakai herbal sejak dari Surabaya. Saya hanya minum obat kimia kalau apa yang ada di pasaran atau apa jika ya namanya dosen ya Bapak Ibu, penyakitnya adalah tenggorokan. Karena kami harus ngomong gitu. Dosen kan kependekannya dari Iduni Sakdus, Duite Saksen, seperti itu. Jadi kami yang harus saya jaga adalah tenggorokan saya. Di situ saya benar-benar menghindari, kecuali saya harus ada tugas keluar kota dan kondisi tidak capek atau apa, saya baru dopingnya dengan vitamin-vitamin kimia. Tapi di luar itu saya tidak. Makanya saya sangat senang berkenalan dengan komunitas HMC ini. Saya bisa lagi menggali herbal apa aja sih yang bisa kami konsumsi untuk kesehatan. Nah, pada saat saya jadi RT, saya sering mengadakan kegiatan dengan ibu-ibu, walaupun COVID, saya sudah menggalakkan pengumpulan sampah organik. Jadi pembuatan kompos komunal, saya sediakan beberapa komposter di setiap titik-titik tertentu. Nah, di situ saya harapkan warga kami untuk membuang sampah organiknya atau menaruh sampah organiknya di komposter tersebut. Kemudian di tahun 2020 akhir saya sudah mulai mengedukasi warga saya untuk mulai mengumpulkan sampah anorganik yang bisa didaur ulang dan berjalan. Dari tahun 2021 itu berjalan karena saya sebagai ketua RT, jadi uang hasil penjualan sampah itu saya masukkan ke kas RT. Dan hasilnya alhamdulillah bisa saya pakai untuk merawat CCTV, merawat lampu jalan, atau apapun. Hasil dari penjualan itu. Sehingga kas RT jumlahnya juga bisa terjaga. Apa maksudnya cash flow-nya itu bisa terjaga karena dibantu oleh hasil penjualan sampah. Seperti itu. Itulah
Itu sebetulnya semua adalah kegiatan saya yang dari Surabaya itu sebenarnya sudah saya sukai seperti itu. Cuman karena di sini fokusnya beda, saya harus fokus ke keponakan-keponakan sehingga apa namanya, saya tidak lagi berkecimpung di lingkungan itu, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah jadi RT ya memang plus minus ya Bapak Ibu. Jadi pengurus RT itu sebetulnya kan pekerjaan yang tanggung jawabnya moral. Tapi di situ saya bisa mengajak banyak orang untuk peduli dengan lingkungan, walaupun tantangannya sangat besar. Jadi ini rentetan ya Bapak Ibu. Habis itu saya setiap kali mengadakan kegiatan, saya selalu menyediakan sinom bikinan saya. Sampai di titik tertentu ada warga yang nyeletuk, kenapa nggak jualan aja Bu? Kalau dijual kan alhamdulillah ada manfaatnya, ada pemasukan gitu buat saya. Nah, di situ jadi terus terang usaha saya yang terakhir-terakhir itu adalah celetukan dari saudara, dari teman. Sinom akhirnya saya produksi, alhamdulillah banyak juga penggemarnya. Kemudian saya tambahkan herbal yang lain seperti itu. Saya belajar dari Bu Dokter Prapti bisa mengolah berbagai macam tanaman. Nah, di situ saya akhirnya pekarangan saya penuh dengan tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Satu itu. Yang kedua, dengan belajar ekoenzim, saya juga belajar cara membuat sabun. Sabun padat untuk mandi, sabun cair untuk bisa untuk mandi juga, ada sabun cair yang ramah lingkungan bisa buat cuci piring, cuci baju, ngepel dan sebagainya. Ya, semua itu memang berawalnya kepedulian saya terhadap lingkungan. Dengan ekoenzim itu bagaimana cara kita mengurangi efek kimia di lingkungan sekitar kita. Itu ya aja. Jadi motivasi saya cuma itu saja Bapak Ibu. Nggak ada yang lain, oh gimana, gimana, tidak ada. Sangat sederhana. Iya, buka kelas bikin sabun, monggo kalau mau, bisa. Nanti kami, ya Bu Dokter, bisa diadakan waktunya kapan, seperti itu. Nah, di situ saya sangat senang sekali belajar sabun. Akhirnya, alhamdulillah, sabun yang saya pakai di laundry saya adalah sabun ramah lingkungan. Jadi kalau sabun kimia itu masa terurainya sangat lama, dengan sabun ekoenzim ini hanya 14 hari dia sudah terurai. Seperti itu. Iya, entah. Boleh langsung menjawab, Bu Dokter? Boleh, boleh. Karena memang nanti bakal Oh penggemarnya ya, ini banyak. ada yang Nanti mau apa tunggu. menyarankan untuk buka sabun ya, kelas Iya. sabun. Memang menarik. Jadi nanti teman-teman tunggu sampai akhir ya. Nanti Iya. akan ada Nah, pengumuman. Silakan, Bu. seperti itu. Nah, kemudian di itu usaha sinom hasil dari celetukan akhirnya saya bisa membuat sinom. Saya bisa membuat, saya kasih nama langkreh itu dari akar alang-alang dan sereh seperti itu, dan gulanya pun dari gula batu. Jadi memang saya usahakan semuanya memakai bahan-bahan yang aman, yang paparan kimianya sangat kecil seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut terus itu berjalan sampai di tahun 2022 saya tidak lagi menjadi ketua RT gitu, saya mengundurkan diri. Kemudian tapi komunitas pemilah sampah saya, ibu-ibu yang sangat hebat 12 orang ini tidak mau kalau bubar. Akhirnya saya mendirikanlah bank sampah hibiskus. Kenapa saya kasih nama hibiskus? Karena saya penggemar hibiskus, kembang sepatu begitu. Dan ada beberapa pengurus yang memang juga penggemar hibiskus, akhirnya kami putuskan untuk memberi nama bank sampah hibiskus. Mulai tahun 2003 itu hibiskus berdiri, tapi belum saya legalkan. Jadi saya tidak mengurus suratnya ke kelurahan ataupun ke DLH, karena pikiran saya adalah wong ini komunitas aja. Kita setiap bulan berkumpul, bercerita sambil memilah sampah, habis gitu kita potluck,
makan, jajan, minum, apapun yang dibawa oleh ibu-ibu itu dan tidak ada paksaan seperti itu. Dan alhamdulillah berjalan terus sampai saat ini dan di bulan Juli kemarin tahun 2025 saya mengurus surat legalitasnya bank sampah saya. Sehingga bank sampah saya sekarang sudah terdaftar di DLH Bapak Ibu seperti itu. Alhamdulillah dengan anggota nasabah yang semakin bertambah. Jadi begitu saya mendapatkan SK untuk pendirian bank sampah, saya mau menerima nasabah di luar komunitas saya yang 12 orang. Begitu. Iya, Mbak Damai ya. Nah, Mbak Damai ini juga salah satu mentor saya untuk minuman herbal. Saya juga belajar dari beliau bagaimana belajar minuman herbal yang lain. Kembali lagi, pekarangan saya penuh dengan tanaman. Yang awal itu adalah saya tanam untuk membuat sabun. Jadi saya menanam beluntas itu untuk sabun badan. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu beluntas itu salah satu manfaatnya adalah untuk menghilangkan bau badan. Karena dari kecil saya sudah dipaksa untuk minum jamu oleh ibu saya, terutama karena kami perempuan ya, perempuan itu ada siklus tertentu setiap bulan. Nah, itu saya selalu harus minum jamu. Salah satunya adalah jamu luntas. Nah, karena kemudian saya terpikir gimana kalau bikin sabun dari luntas. Alhamdulillah jadi untuk sabun badan seperti itu. Kemudian karena saya mau bikin sabun untuk laundry, saya cari tanaman nilam. Akhirnya dapat dari teman yang tinggal di Lampung. Saya dibawakan, akhirnya sampai sekarang saya tanam. Jadi sabun laundry saya itu bukan hanya air dan mesh, kami pakai mesh ya Bapak Ibu, tapi airnya itu saya rebus dengan daun nilam, daun mangkokan, kadang-kadang daun bunga sepatu. Kenapa daun ini? Daun nilam ini untuk menghilangkan bau amis. Kemudian daun mangkokan dan daun sepatu itu saya butuh busanya. Jadi saya tidak memakai bahan kimia untuk memperbanyak busa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah disitulah asiknya kita kalau bermain dengan yang natural ya, yang alami seperti itu kita bisa bereksperimen daun apa sih yang mengandung apa sih begitu, yang bagus untuk sabun. Iya silakan Ibu, seperti itu. Jadi akhirnya saya setiap kali mau bikin sabun untuk laundry saya, yang beli hanyalah mesh. Mesh itu adalah bahan sabun yang dibuat dari nabati atau kelapa sawit. Kependekan dari metil etil sulfonat seperti itu. Jadi lebih aman dibandingkan sabun-sabun kimia yang ada. Akhirnya ya sudah, saya alhamdulillah sampai sekarang untuk sabun laundry saya buat sendiri dengan ada campuran ekoenzim. Jadi ekoenzim itu selalu ada di rumah saya, Bapak Ibu. Saya pakai untuk bersih-bersih kamar mandi, saya pakai untuk ngepel, saya pakai untuk sabun. Kemudian ampasnya saya bikin bantal ampas. Kalau saya capek-capek saya pakai untuk rebahan, kompres dan sebagainya. Itulah apa ya, kenapa saya jatuh cinta dengan ekoenzim karena itu. Jadi dari begitu kita panen dan sukses, cairannya sampai ampasnya itu sangat berharga, sangat bisa dimanfaatkan. Ampasnya bukan hanya untuk kompos, tapi bisa juga untuk bantal ampas yang kembali lagi ke keyakinan kita. Kalau saya sih lillahi ta'ala ya, kesembuhan itu semua adalah milik Allah. Tapi yang namanya ikhtiar itu kan kita tidak boleh putus Bapak Ibu. Itu saja yang ada di dalam benak saya. Ya alhamdulillah kok ada aja. Dan selalu ada efeknya seperti itu kalau saya bermain dengan ekoenzim. Nah, jadi saya sudah merembet ke sabun dan sebagainya. Jadi laundry ini apa sih istimewanya sabun ekoenzim ini? Selain dia ramah lingkungan, dia mudah terurai, dan daya bersihnya pun tidak kalah dengan sabun-sabun yang ada di pasaran. Mungkin warnanya tidak secantik itu, secantik yang ada di pasaran, tapi manfaatnya sama. Kelebihannya dia lebih ramah lingkungan.
Dan sabun mesh ini tidak hanya untuk mencuci baju, tapi bisa untuk mencuci piring, bisa juga untuk tambahan obat pel dan sebagainya. Untuk membersihkan kaca, kita kasih sedikit, kemudian campur air juga bisa. Jadi sekali bikin bisa untuk semuanya. Itu yang sangat saya suka. Nah, kalau saya langsung ya Bapak Ibu, jadi biar mengalir aja. Di tahun 2023 itu mulailah saya belajar membuat bumbu pecel. Awalnya sangat sederhana. Kalau setiap lebaran, saya selalu bertanya sama ke ayah saya, Pak, nanti lebaran saudara-saudara makan mau disuguhin apa? Seperti itu. Pecel aja. Akhirnya saya belajarlah memberanikan diri untuk membuat bumbu pecel sendiri. Alhamdulillah, kok semua cocok. Semua cocok dan bilang enak bumbunya dan sebagainya. Akhirnya saya cobalah untuk berjualan. Alhamdulillah juga mendapatkan pasar yang bagus, tanggapan yang bagus dari orang-orang yang sudah mencobanya. Kemudian saya mencoba bumbu gado-gado. Jadi bumbu gado-gado yang saya jual itu adalah gado-gado Jawa Timur, Bapak Ibu. Kalau kami gado-gadonya bukan diulek bumbunya, tetapi bumbunya sistemnya siram. Jadi bumbu itu kita cairkan, dicampur dengan santan. Jadi dia akan kental, baru kita siramkan ke sayurannya di gado-gadonya seperti itu. Nah itu yang akhirnya, jadi usaha saya semua itu berawal dari apa ya, tanggapan orang-orang, oh ini enak, oh ini kenapa kamu nggak jualan seperti itu. Laundry pun juga demikian. Laundry ini salah satu pegawai dulu yang membantu saya, Mbak, kenapa sih Mbak nggak buka laundry aja di samping warung? Boleh, saya bilang gitu. Kalau kamu mau pegang, nggak apa-apa. Kita coba. Jadi, nah kalau yang terakhir itu adalah mie. Kenapa saya beri nama mie Suhara? Suhara itu adalah kependekan nama keponakan-keponakan saya yang dulu ditinggalkan oleh ibunya pada saat kecil. Orang aneh rasanya kok nama kok Suhara. Karena mie itu agak tricky, jadi saya belajar sendiri, orang cocok, tapi saya belum puas. Akhirnya saya masuk ke kelas. Kalau ini saya benar-benar belajar. Kalau untuk yang mie ini saya belajar untuk resep-resepnya. Mulai dari bikin minyak, kulit pangsitnya, dan sebagainya. Bukan hanya toppingnya saja. Nah, kalau ini memang benar-benar saya belajar untuk mie Suhara ini. Nah, itulah perjalanan hidup saya sampai sekarang, Bapak Ibu. Jadi, UMKM ini sebetulnya kalau saya punya prinsip dulu, kerja tidak harus di kantor. Buat saya seperti itu. Karena kalau kita sudah ketemu jodoh kita dan harus pindah keluar kota, ya otomatis juga akan keluar. Harus pindah kantor juga. Jadi kalau saya punya prinsip kerja atau menghasilkan uang itu tidak harus di kantor. Kita bisa mulai dari rumah kita sendiri. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang berpikir, kok bisa gitu? Mulailah dari hobi kita. Itu yang saya pelajari dari hobi kita. Saya buka warung Jawa Timuran karena saya penyuka rujak cingur. Nah, dari situ saya, kalau bumbu pecel ini adalah kesukaan almarhumah ibu saya. Beliau itu kalau makan pecel hampir setiap hari karena orang Madiun. Makanya saya godain, mah nggak bosen dong makan pecel. Nah itulah, itu kadang-kadang saya belajar bumbu pecel itu ya karena satu kesukaan almarhumah dan saya juga suka juga. Jadi semua berawal dari kesukaan kita. Kalau kita suka, maka kita akan menjalankan itu dengan happy. Apapun yang terjadi ya kita lalui dengan happy. Itu saja. Yang namanya pelaku usaha itu kita selalu ada up and down-nya. Nggak mungkin kita usaha itu selalu naik terus enggak. Selalu ada up and down-nya. Seperti laundry ini, saya benar-benar saat ini itu kapasitasnya itu sangat jauh sebelum COVID. Sebelum COVID itu laundry saya setiap hari bisa terima minimal 80 kilo sampai 100 kilo. Sekarang untuk mendapatkan 50 kilo per hari aja sangat sulit. Satu, karena sudah banyak pesaing. Yang kedua memang
Iya, ya itulah naik turunnya usaha seperti itu. Itu sharing saya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo kalau ada nanam. Nah, di pekarangan saya ini waktu Bu Dokter Prapti pernah main ke tempat saya, ada berbagai macam begitu, tapi belum lengkap. Saya pelan-pelan ingin melengkapi semuanya terkait yang bisa dikonsumsi. Seperti kemarin, saya suka hibiskus, akhirnya tanaman hibiskus saya pun saya konsumsi juga. Saya keringkan kelopaknya, saya bikin minuman. Seperti itu, Bapak. Itulah kesenangan, apa, kenikmatan, kebahagiaan kalau kita bisa mengkonsumsi apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita tanam. Dan karena pakai ekoenzim, insya Allah aman, tidak ada kimianya. Oke. Apakah, saya langsung jawab aja ya, apakah yang terakhir, penggunaan sabun ramah lingkungan sudah dimanfaatkan dalam pemasaran laundrynya? Sudah, sudah. Jadi saya selalu mengatakan bahwa sabun saya ramah lingkungan. Dan orang-orang sudah tahu karena saya penggiat ekoenzim, mereka sudah tahu sabun yang saya pakai adalah buatan saya sendiri. Saya tidak beli lagi di luaran. Oke, terima kasih Bu Ananta. Saya coba untuk sedikit menyimpulkan dulu sebelum kita tanya Iya, jawab ya. Dan monggo. eh, benar-benar perjalanan yang luar biasa dari 2005 sampai sekarang Sampai dengan sekarang. cerita sharing yang sangat menarik karena memang naik turun sebuah usaha seperti itu. Dan saya juga sangat bersyukur bisa berkenalan dengan Bu Ananta dan teman-teman yang ada di sini. Tentu ini sudah ada request untuk bikin sabun, berarti pintu Sabun, terbuka. monggo. Iya, jadi ada pertanyaan tadi dari ini dari Mas Chandra ini. Iya, penggunaan sama pas tentu ini sangat menarik ya. Mas Chandra adalah mentor komunitas juga untuk permaculture, jadi akan sangat mendukung. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin saya akan coba juga memancing teman-teman yang lain ya, Bu Ananta ya. Silakan Bu Teman-teman, Dokter. teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? eh untuk bisa ya, siapakah? Ada yang mau? Ya, siapa nih? Halo, oke. Baik, kalau nggak ada yang mau live, ini ada pertanyaan lagi. Lanjutannya nih dari Mas Chandra, apakah produksi sabun laundrynya ada rencana diperbesar kapasitasnya untuk ditawarkan ke laundry lainnya, Bu? Karena harganya lebih murah dari pabrikan. Gimana Iya, nih, Bu betul. Anta? Eh, Sebetulnya ide itu sempat terlintas Bu dalam benak saya, cuman yang pegang itu yang belum belum ada begitu Mas Chandra. Mungkin kalau saya nanti ada yang bantuin khusus untuk bikin sabun, saya mau gitu, untuk usaha. Tadi kalau nggak Oke. salah ada yang tanya tentang parfum. Kalau parfum memang saya belum belajar untuk bikin parfum karena agak susah juga. Kita harus pakai essence oil apa seperti itu. Jadi kalau parfum saya memang masih beli, masih beli. Oke, Bu Ananta, ini kayaknya Iya, Mbak Eva atau ya, Mbak Eva dari Kalimantan ya? Mau tanya kah? silakan Mbak Eva. Atau saya salah lihat ya? Oh iya, oke. Ini, Silakan Mbak Eva. Iya, silakan Mbak Eva. Salam kenal. salam kenal Ibu. Halo, Iya. saya Eva Eh, dari Kalimantan Ibu. iya. Perkenalkan, eh, usaha saya jualan jamu juga. Hmm. Saya juga mungkin punya eh, apa namanya riwayat yang sama. Suami saya meninggal karena COVID waktu tahun Oh, 2020. ikut berduka Tapi cita itu ya. juga jadi turning back point saya untuk mengulik herbal lebih jauh. Dan terima kasih juga sama Bu Prapti karena
udah manusia itu membutuhkan komunitas untuk terhubung dan you make it happen. Thank you Iya, udah membuat betul. komunitas tiap bulannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk nge-influence orang lain di sekitar kita untuk bisa sehebat ibu, minimal tuh sadar dengan Saya hal belum yang hebat, Mbak Eva. Masih banyak yang harus saya ini. pelajari juga. Saya masih belajar sampai saat ini. Iya, maksud saya Iya. sulit sekali untuk nge-influence orang lain, jangankan tetangga atau orang apa namanya orang di sekitar kita gitu ya. Orang yang di satu rumah aja itu kita ngajarin, pakai ini ekosistem, mbak ini nggak mau, ini nggak, bukan sabun ini, baunya gini 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 gitu kan. Bagaimana caranya ibu nge-trigger orang-orang di lingkungan ibu untuk bisa juga memahami hal yang sama dan sepemikiran dengan ibu seperti itu. Iya. Itu saja, terima kasih. Iya, makasih Mbak Eva untuk pertanyaan. Nah, memang itu adalah PR kami sebetulnya, baik itu ekoenzim maupun sampah itu sama. Nah, saya mulai dari orang rumah, memang banyak tantangannya. Jadi kayak sabun cuci piring, kalau sudah dikasih ekoenzim kan warnanya jadi jelek ya Mbak Eva, agak coklat begitu ya. Begitu kadang-kadang ada yang nggak mau, jadi ya sudahlah. Saya, tapi kalau bersih-bersih, saya memang sudah tidak menyediakan sabun pel. Jadi sabun cuci lantai itu saya sudah tidak sediakan. Jadi kalau ada tanya pegawai saya, Bu minta sabun cuci lantai, saya langsung sodorin Equence. Seperti itu. Jadi saya ajarkan ini air plus ekoenzim aja. Alhamdulillah bau amis juga kan nggak ada. Kalau habis masak kemudian kita rendam dengan ekoenzim yang berminyak-minyak itu akan terangkat sehingga kita kalau pakai sabun lebih mudah lagi, semakin bersih aja seperti itu. Itu Mbak. Jadi yang di rumah seperti itu. Sama dengan sampah. Saya ini kalau lihat sampah, kalau pergi kemanapun, seperti kemarin saya juga dari Balikpapan, sampai orang rumah itu bilang, ini botol kosong kok ikut naik pesawat ya gitu. Karena sudah terbiasa. Jadi sudah terbiasa. Saya pergi kemanapun yang namanya botol mineral dari hotel itu akan saya bawa pulang. Akan saya bawa pulang. Karena itu kan sampah yang kita hasilkan. Kasarnya kan seperti itu. Jadi saya berusaha untuk mengurangi sampah yang saya hasilkan. Nah, bagaimana saya men-trigger orang-orang di dalam rumah saya? Kasih contoh, Mbak. Kasih contoh. Jadi, misalkan kita habis beli martabak nih, kardusnya saya cuci, saya bilas dengan air. Saya bersihkan sisa-sisanya, saya tiriskan, baru masuk ke kantong pemilahannya. Jadi semua harus kita kasih contoh, harus kita kasih teladan gitu. Seperti keponakan saya akhirnya sekarang juga ngeh. Kalau lihat botol dibuang tuh dia marah. Jangan dibuang gitu. Ini harus dikumpulin. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa ya namanya pelan-pelan itu habit itu akan terbentuk. Tapi kalau untuk komunitas yang di luar pada saat jadi RT, tantangan pada saat saya mengajak untuk mengumpulkan sampah sangat besar. Satu, saya dibilang mengurangi rezeki pemulung seperti itu. Bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Kita bukan mengurangi rezeki pemulung. Saya sampaikan di sampah yang kita kumpulkan ini memang pemulung juga mengumpulkan, tapi tidak semua sampah itu diambil oleh pemulung. Biasanya pemulung itu hanya suka botol PET, kardus yang nilai jualnya memang sangat tinggi. Nah, kalau untuk yang model-model kantong kardus nasi dan sebagainya, masa kita buang? Nah, itu kami terima. Styrofoam saya juga bisa gitu ya. Ada penampungnya. Pengepul saya mau terima styrofoam, mau terima macam-macam. Jadi saya memang pelan-pelan harus menjelaskan bahwa pemulung itu nggak semua sampah dia ambil. Kalaupun Bapak Ibu tidak mau menyetorkan sampah ke RT juga nggak masalah. Tapi saya mohon kita manusiakanlah pemulung. Pisahkan sampah yang buat mereka. Jangan ditaruh di tong sampah, akhirnya mereka harus mengais-ngais sampah yang mereka butuhkan. Seperti itu Mbak Eva. Jadi memang kita harus memberikan contoh dan jangan jangan lelah untuk selalu memberikan contoh teladan edukasi dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Bisa Jadi, menjawab Mbak Eva? iya betul. Jadi selain nggak ngasih pilihan,
nggak ngasih pilihan. Nggak Kalau ngasih untuk orang pilihan, rumah saya tidak ngasih pilihan. Jadi obat benar. pel sudah tidak saya Terpaksa ya Bu sediakan. ya. Mau nggak mau. Jadi begitu. Heeh. Dan Dan memang ngasih contoh, ekoenzim ya itu kalau betul. kita tuang ke dalam kloset kan dia juga bisa apa ya, membangkitkan bakteri di dalam septic sehingga kita akan lama untuk menguras septic. Itu salah satu juga kegunaannya ekoenzim seperti itu. Jadi saya nggak ngasih pilihan, bersihin kamar mandi pakai ekoenzim, nggak bersihin apa, cuci ini pakai ekoenzim seperti itu. Meskipun ngomel-ngomel, ini anak saya pasti kemarin pernah nyobain bikin ekoenzim, terus saya taruh di cucian piring gitu kan, bikin dari lerak juga pernah. Iya. Ngomel-ngomel anak saya nggak, mama nggak, aku nggak mau cuci piring. Kenapa nggak mau cuci piring? Sabunnya nggak enak baunya katanya. Jadinya Iya betul. Ada caranya Mbak Eva, bisa dilakukan fermentasi kedua dengan kulit buah yang aromanya kuat seperti kulit jeruk atau serai atau apa. Jadi kan bau itunya juga enak seperti itu. Itu caranya kasih. seperti itu. Makasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Eva. Wah, kita dapat kuliah berapa SKS nih, ya kan? Tadi panjang banget, kita serasa Yang mana? mendengar dosen yang lama tidak mengajar. Tadi Yang udah istilah lama Ibu. dosen apa Bu? Idune sak dos, duitnya sak sen. Ah, enggak pula, enggak. Sekarang Iya, Indonesia satu. Itu istilah. saja. Oke, Iya, Bu. Bu. Eh, Mm-mm. Ananta ini ada banyak sekali yang menghargai semua usahanya Bu Ananta gitu ya, dan sudah menjadi contoh untuk kita semuanya. Masih ada yang bertanya nih, bagaimana Bu Ida untuk ekoenzim apakah bisa dibuat tanpa sabun? Hah? Untuk Oh, gimana ekoenzim Bu? apakah bisa dibuat tanpa sabun? Karena saya lagi mencari bahan pembersih lantai marmer yang ramah lingkungan. Maksudnya ekoenzim sendiri tidak dibuat sabun kan ya? Kalau Iya, teman-teman betul. sudah ikut HMC dasar kan juga selalu ada materi ekoenzim Ekoenzim. yang apa namanya diberikan oleh Mbak Yani. Nah, nanti kalau misalnya Bu Ananta nanti mengajar sabun berbasis ekoenzim, teman-teman sebaiknya sudah membuat ekoenzim. Jadi Iya, tidak mengulang lagi. Jadi ada istilah-istilah yang memang apa dipahami dulu basic ya. Kenapa ekoenzim itu menjadi bagian dari kelas dasar di HMC adalah salah satunya itu merupakan tadi yang disebutkan Bu Ananta tadi murah, kita muda, setiap keluarga pasti bisa. Kalaupun tadi Bu Ananta bercerita pernah menjadi ketua RT, kita yang tidak pernah dapat jadi ketua RT pun juga bisa bikin ekoenzimnya. Bedanya adalah Bu Ananta mendapat privilege untuk lebih mudah mempengaruhi orang, tetapi tanggung jawabnya juga besar. Itu ya bedanya ya. Tapi kita punya status yang sama karena kita adalah anggota keluarga. Disinilah sebenarnya menjadi bagian dari tagline kita ya, peran keluarga sebagai unit terkecil penjaga bumi. Kalau beberapa waktu yang lalu, bahkan sekarang, masih dibutuhkan relawan untuk ke Pulau Sumatera, mungkin kita juga tidak bisa ke sana. Mungkin kita bisa berbagian hanya sedikit saja, tetapi kita bisa berbagian di keluarga untuk menjaga bumi di sekitarnya. Halo teman-teman yang tinggal di Tangerang Selatan, kita sedih ya melihat sampah ada di mana-mana. Itu betul. adalah bagian dari kita juga. Kebiasaan rumah tangga kecil yang berdampak besar itu adalah sesuatu yang membuat kita terus bersemangat. Inilah gunanya komunitas keluarga sehat Indonesia dan gathering yang selalu kita lakukan setiap 2 bulan sekali untuk menampilkan atau untuk kita boleh belajar untuk para para inspirator nih. HMC ini banyak sekali orang-orang yang pinter tapi humble semuanya dan mereka selalu mau belajar seperti itu. Itu yang saya pun juga sangat terbantu, tertolong karena saya tidak bisa sendirian ketika ada Bu Ananta, Mbak Eva, ada Mas Chandra, ada yang lainnya yang tidak bisa sebut satu persatu itu menjadi kekuatan. Seperti satu lidi nggak bisa buat nyapu, tapi 100 lidi bisa untuk membersihkan halaman. Oke, baik Bu Ananta ini eh, Bu Leni juga sharing katanya customernya tadi sudah terjawab ya, yaitu menggunakan yang fermentasi kedua seperti itu. Iya. Nah ini ada Bu Ratna juga, Bu Ratna Juwita juga dosen di UI Bu. Sekarang beliau
juga penggiat permaculture. Wah, saya juga selalu sekali nih Wah, para dosen pinter-pinter nih, humble-humble semuanya. Nggak ada Kemudian apa-apanya sama Bu Ananta. jangan nggak Bu Ratna. ya beliau seorang psikolog, mengajar juga, mengajar permaculture. Eh bisa bantu Mbak Mbak Anissa sharing ini sabun ekoenzim cocok dengan IO kefir lime ya Mbak ya. Baunya sama-sama kencang tapi bisa bantu netralisir. Tadi Bu Ananta sudah memberikan solusi ya. Ini Mbak Nova bertanya, styrofoam bisa didaur ulang, Bu? Nah, kalau styrofoam sebetulnya tidak bisa didaur ulang, tapi kadang-kadang ada orang yang memakai styrofoam untuk bahan bakar seperti itu. Nah, karena saya tidak mengolah, saya hanya menyetorkan sampah-sampah itu ke tempat yang benar lewat pelapa. Itu aja. Ada sih yang memanfaatkan styrofoam, tetapi tidak dalam masif, belum masif. Dan yang saya suka sekarang pelapak saya itu menerima multi layer plastik. Itu adalah sampah yang sangat banyak kita temui dan tidak bisa didaur ulang sebetulnya. Makanya begitu saya menemukan pelapak yang mau menerima multi layer, saya sangat senang sekali, Ibu. Seperti itu. Wah, berarti kita bisa disetor ke Bu Ananta ya? Silakan, monggo. Baik, baik, baik. Nih Mbak Okta. Nah, Mbak Okta ini juga beliau seorang penyintas, tapi sudah menjadi sekarang menjadi inspirator juga Bu Iya, Ananta. Beliau iya, betul. sudah mempengaruhi orang yang berpengaruh juga nih di kecamatan ya. Eh, Bersyukur sudah, alhamdulillah sudah simpan 2 galon yang nyaris dibuang oleh orang rumah. Waduh, banyak sekali nih. Kita sama-sama senasib nih ya. Iya, betul. Belum Itu pernah adalah membuat. dibuang itu adalah semua adalah suka dukanya penggiat Hanya, tapi kalaupun dibuang tidak merusak Tidak lingkungan. Itu merusak ya buat lingkungan, kita malah air. lebih Ya, bagus begitu. gelo sih, gelo, tapi Iya. tidak merusak lingkungan. Nah, ini Bu Ananta mungkin boleh sedikit memberikan bocoran nih buat Bu Okta yang sudah punya 2 galon. eh, Membuat EEF2 itu seperti apa? Boleh Bu di-spill sedikit? Oh iya, betul. Eh, Selamat malam, Mbak Okta. Saya juga pernah ikut kelas TB-nya karena almarhumah ibu itu juga pernah ada flek di paru-paru. Mengapa saya ikut kelas itu? Karena saya juga ingin belajar. Kan kata orang itu bisa menurun ya, Ibu, penyakit paru-paru itu seperti itu. Untuk F2 yang namanya fermentasi kedua, begitu kita panen dari ekoenzim setelah 3 bulan kita panen, kita bisa melakukan fermentasi lagi dengan diberikan aroma entah kulit jeruk, entah itu serai, entah itu cengkeh yang bisa kita pakai untuk kumur-kumur, Oke. berbagai macam. Jadi apapun yang ada di lingkungan kita yang aromanya sangat kuat. Saya sampai menanam cemara yang kalau kita naik ke daerah puncak itu cemaranya sangat wangi. Itu sampai nanam. Karena itu kalau kita pakai untuk fermentasi kedua dan kita pakai ngepel, itu aromanya kayak pinus karbol kalau kita beli obat pencuci obat pel yang aromanya seperti itu. Seperti itu Mbak Okta. Jadi di fermentasi kita selama 1 bulan. Fermentasinya selama 1 bulan. Begitu kita panen, kita diamkan lagi, kita berikan bahan organiknya, entah itu kulit jeruk atau apa yang seperti yang kita inginkan, diamkan selama 1 bulan, setelah itu bisa kita pakai. Aromanya sudah akan berubah, dia akan sesuai dengan apa yang kita masukkan di dalam situ. Nah, itu Takaran untuk lebih F2-nya bagaimana? Ya, Pak saya baca. ya, Ya, Bu 10% aja Ananta, dari Bu. 10%-nya aja dari Oh, cairan yang sudah kita siapkan. Tapi tetap ada oh, harus ruang ruang udaranya tetap ada. Kalau enggak ya tapi enggak sebanyak kalau kita bikin kan ruang udaranya kalau pakai galon kan harus jangan terlalu penuh begitu. Hanya 50-60%. Tapi kalau pakai ember bisa 80% kan seperti itu. Nah, itu seperti itu aja. 10%. Oh, saya nggak di Jawa Timur, Ibu. Saya di Bintaro. Tapi kalau pas saya rutin ke Jawa Timur setiap 2 bulan sekali karena ayah saya pasca stroke dan saya juga konsultasi dengan Bu Dokter Prapti bagaimana untuk mengajak ayah saya ke selain obat kimia juga herbal seperti itu. Maklumlah kalau orang sepuh itu kadang-kadang susah.
Ya, dilanjutkan pertanyaan Bu Ida Luther, Bu. Bagaimana Iya, nih untuk customer nih menyetor sampah multi-layer packaging? Nah, loh. ibu tinggal di mana, monggo. Jadi multi layer ini pengepul saya itu bisa multi layer murni, jadi plastik yang ada aluminiumnya, atau bisa juga plastik-plastik refill minyak goreng atau sabun dan sebagainya, itu mereka dikategorikan multi layer MLP. Jadi kita tidak akan membuang. Bapak Ibu, sekedar info saja, saya ada usaha mie dan laundry ini, saya usahakan seminimal mungkin atau semaksimal mungkin bahan yang saya pakai untuk kemasannya itu bisa didaur ulang. Seperti mangkoknya mie itu kita sebut boncos atau duplek, itu bisa juga kita setorkan. Kemudian saya pakai tas plastiknya itu bukan kresek yang biasa, tapi tas plastik PE, dan tidak saya sablon, karena kalau disablon itu sudah tidak bisa didaur ulang seperti itu. Jadi memang sengaja saya tidak sablon supaya bisa masuk ke bank sampah saya. Plastik laundry pun yang putih itu juga bisa masuk bank sampah saya. Jadi memang saya karena ya apa ya, kadang-kadang kalau pakai yang nyampah itu rasanya hati nurani itu seperti apa begitu Ibu. Itu aja sih. Iya. Baik, Bu. Jadi tadi Mbak Kristina mengatakan cemara rentes yang wangi Ya, katanya. benar Cemara Rentes. Saya tadi lupa namanya. Terus Cemara Bu Ida Rentes. tinggal di Jakarta Barat, Bu, dan Bu menanyakan apakah fermentasi EE aman untuk marmer? Cuman sejauh ini kalau dari yang sharing di grup ekoenzim saya, banyak yang senang dari marmernya itu akhirnya muncul kilapnya lagi seperti itu, Ibu. Dan memang harus telaten, mungkin nggak sekali, tapi beberapa kali, tapi bisa muncul kilapnya. Oke, baik. Iya. Mudah-mudahan rasa penasaran teman-teman sudah terjawab ya. Iya. Dan apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih untuk Bu Ananta yang boleh banyak sekali sharing dan oh ini ternyata di rumah kita bisa mendaur ulang 6 kategori sampah untuk apps Duitin. Masalah paling Oh besar iya, itu betul. penumpang multi-layer. Iya, saya pakai pelapaknya kami box, mungkin yang Bapak Ibu juga penggiat bank sampah di lingkungannya, saya pakai kami box, jadi dia menerima multi layer, dia juga terima styrofoam. Karena saya dulu RT, saya mencari pelapak yang sudah digital supaya laporannya bukan hanya sekedar nota tulis tangan, tapi sudah dalam bentuk apa ya, digital ya. Dari sana sudah dapat nota resminya seperti itu pelapaknya. Oke, Kalau duitin baik. belum, duitin memang belum. Hmm, 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 hmm. Nah, oh boleh share namanya lagi, Bu? Ini Bu Ida perlu, mungkin Bu Ananta boleh chatting supaya bisa Iya, nama nama lapaknya ya. nama lapaknya. Sebentar, Ibu. Atau nanti di grup juga boleh, Bu. Kalau Bu Boleh. Ananta, Iya. ya, nanti ya Bu Ida dilanjut di grup ya. Oh, kami box. Oke. Baik. Teman-teman, eh, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah di jam 8 lebih 28. Ada pengumuman penting nih di akhir acara. Tentu akan menjawab permintaan teman-teman yang tadi. Nah, pada tanggal 24 Januari, Bu Ananta akan membuka kelas tapi onsite. Mohon maaf untuk Mbak Urip Jamu alias Mbak Eva. Untuk teman-teman yang di luar Jawa, mungkin kita akan pikirkan bagaimana kita rapatkan lagi ya supaya bisa online. Nah, teman-teman yang masih ada di sekitar Bintaro, Tangerang Selatan, atau di Jabodetabek, kalau mau ikut kelas Bu Ananta, silakan, welcome. Akan bersama-sama dengan kami, HMC, untuk mengarrange kelas ini. Ya, tentu apa yang diceritakan Bu Ananta tadi bukan hoax. Kita akan melihat usaha Bu Ananta. Kemudian kita juga akan mencicipi mie-nya Bu Ananta, kita akan cicip wedang sinomnya Bu Ananta, dan kita akan lihat tanaman-tanamannya. Em, Pekarangannya kecil tapi multi.
hibiskusnya macam-macam. Nah, kita akan melihat bagaimana Bu Ananta memberikan materi membuat sabun, kemudian eh, membuat wedang jamu. Ya, jadi acaranya hari Sabtu tanggal 24 Januari. Nanti informasi lengkapnya akan disaringkan oleh Mas Punto di grup dan mudah-mudahan ini menjadi ajang pembelajaran kita on-site sekaligus kita gathering on-site ya, karena selama ini kita gatheringnya online. Kepinginnya sih nanti juga akan tour gitu ya ke kota-kota, ke teman-teman, dan ini Mas Chandra juga sudah menyulut nih supaya nanti bisa ketemu dengan teman-teman di alumni KSI apa alumni HMC Dasar eh, sebagai komunitas untuk kita terus bergerak bersama-sama. Baik, teman-teman, bolehkah saya izin dibuka kameranya sebentar untuk kita boleh foto bersama? Boleh ya? Baik. Terima kasih bagi yang belum bisa buka kamera, nggak apa-apa juga. Oke, saya tunggu ya 2 menit. Oke, 1, 2, 3. Ini tukang fotonya jadi moderator juga. Iya, oke. Halaman kedua. Bagi teman-teman nanti akan diinformasikan untuk acaranya. Mudah-mudahan yang ada di luar kota nanti akan ada solusi, atau luar pulau juga akan ada solusi bagaimana mendapatkan inspirasi lanjutan dari Bu Ananta ya. Karena banyak sekali hal yang nanti kita akan dapatkan. Atau misalnya teman-teman yang sudah ikut kelas nanti boleh sharing sih. Sharing entah di medsos atau di mana-mana. Baik, teman-teman, kita akan tutup dan kita akan berdoa. Mari sematkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Sumatera, karena pemulihan adalah sesuatu yang lebih lama daripada tragedi. Tentu baik fisik maupun secara psikologi itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama anak-anak. Mari kita berdoa semampu kita untuk kita boleh membawa mereka di dalam doa kita supaya mereka diberikan kekuatan, dan kita juga jangan lupa berdoa untuk para relawan yang mungkin masih berada di sana atau yang sedang merencanakan ke sana. Mari kita tutup dengan berdoa bersyukur dan kita doakan saudara kita di Sumatera. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat dan sampai jumpa di grup. Jangan lupa grupnya hanya 2 hari ya. Jadi kalau ada pengumuman-pengumuman eh, perhatikan, dibaca. Nanti kalau saya akan cek apakah YouTube apa namanya live streamnya ada atau tidak. Ya, kalau bagi teman-teman yang ingin mengulang lagi nanti kita akan kirimin. Baik teman-teman, selamat malam dan selamat istirahat. Izin untuk Selamat malam, menutup. terima kasih Bu Terima Dokter, terima kasih. kasih Bapak Ibu. Selamat malam, Makasih Bu makasih Ananta. Makasih. semuanya, sehat selalu. Terima Selalu kasih Terima semuanya. kasih Bu Ananta. Bu Sama-sama. Ana ditunggu kelasnya, kelas sabun. Boleh Ibu, monggo. Eva. Makasih. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Malam.